Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah makan tapi masih loyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah adalah Zat yang Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kuat, Maha Perkasa. Dia dengan kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita agar berhubungan dengannya dengan kalimat sederhana, mudah diucapkan, Alhamdulillah. Dan dengan kalimat ini, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang paling layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Mencontohi hidup orang ini akan membawa kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia terbaik ini telah berhasil menjadi suami terbaik, ayah terbaik, sahabat terbaik, pedagang terbaik, politikus terbaik, dan siapapun yang mengikutinya pasti akan sama. Dan juga memandu kita agar mendapatkan yang terbaik di akhirat, dan dia sudah mencontohkan itu. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka selain selalu lisan kita mengatakan Alhamdulillah, mari kita juga selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentunya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dimudahkan untuk menginjakkan kaki di negeri jiran ini di Malaysia. Dan saya berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan niat saya pribadi dan seluruh jemaah dan hadirin tanpa terkecuali, dari pendiri Al-Khadim Syekh Husaini, sahabat dekatnya Dr. Zaki Naik, kemudian Datuk Akbar dan semuanya yang hadir di sini, tanpa saya bisa mengucapkan satu persatu atau menyebutkan satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga saya secara pribadi selain mengajak untuk mengikhlaskan niat, juga tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Al-Khadim dan semua yang menjadi penyebab acara ini. Semoga saja apa yang diharapkan dari saya bisa didapatkan. Pada malam ini saudaraku seiman, kita sedang membahas tema terlena di salah surga. Tadi sempat Syekh Husaini menyinggung masalah ini. Sepertinya ada orang yang sempat memprotes. Dan saya pun secara pribadi sempat bertanya pada beliau pada saat berkunjung ke Jakarta. Apa yang dimaksud dengan judul ini? Tetapi saya cuma khawatir pada saat itu jangan sampai judul ini dari bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ada perbedaan makna. Tetapi setelah kami duduk dan diskusi, ketemulah poinnya. Saya yakin tulisan di atas, terlena diberikan warna hitam, disalah diberikan warna merah, kemudian surga dikembalikan warna hitam, supaya warna merah ini perlu difahami maknanya. Ada sesuatu pesan yang mau disampaikan. Mungkin teman-teman di Malaysia tidak asing dengan dakwah Syekh Husaini yang mungkin keinginan beliau tanda kutip mau mengkritik, mau membuat orang penasaran, kira-kira apa yang akan didengarkan. Kurang lebih seperti itu. Maka judul ini sangat masuk sekali.
Surga sebagai seorang muslim, kita meyakini masuk dalam rukun iman kita yang kelima. Iman kepada hari kiamat itu satu paket. Kita mengimani tentang kematian, prosesi keluarnya ruh dari badan, kemudian adanya alam barzah di kuburan, adanya kebangkitan dan dihisapnya amal baik dan amal buruk, lalu kemudian ada surga dan neraka. Dan sebagai seorang muslim, kita sudah memiliki rincian yang sangat luar biasa. Karena kita sudah diberitahukan oleh Sang Pencipta Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita, dari awal manusia diciptakan Adam alaihissalam, dari bahan apa diciptakan? Tanah. Kemudian setelah diciptakan bagaimana malaikat disuruh sujud, kemudian ada iblis dari golongan jin yang menolak, lalu Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa dimasukkan ke dalam surga, kemudian diturunkan ke bumi bertugas, turunlah syariat-syariat Allah dan hukum-hukumnya, mana halal, mana haram, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Kemudian terus saja diceritakan di dalam kitab-kitab suci, baik itu Taurat atau Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Injil Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan juga Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, digambarkan dengan panjang lebar hukum-hukum dan syariat Allah. Dan kita juga sudah disampaikan bagaimana prosesi kematian sampai kebangkitan dan timbangan amal, juga bagaimana surga dari tanahnya sampai ke bangunannya yang mewah, pelayannya dari bidadari dan bidadara, dan juga bagaimana neraka dari siksaan yang paling rendah sampai siksaan yang paling berat. Seorang muslim sudah tahu semuanya. Kemudahan yang sangat luar biasa karena dia tidak perlu mencari Tuhannya. Dia sudah diberitahukan, kamu punya Tuhan satu, namanya Allah. Ini hukum-hukumnya, ini utusan-utusannya, ini kitab-kitab yang diturunkan. Salah satu yang diajarkan oleh Allah kepada kita, saudaraku seiman, ada namanya beriman kepada gaib. Sesuatu yang tidak nampak dengan mata. Banyak orang-orang yang belum menganut agama Islam, mereka seringkali masih tanda kutip ragu di poin ini. Apa benar ada sesuatu yang tidak nampak yang bisa kita yakini? Maka saya akan mulai dari poin ini. Ada banyak sekali di dalam kehidupan kita keseharian yang merupakan hal gaib, tapi bisa dirasakan cuma tidak nampak dengan mata kita. Contoh misalnya, rasa lapar. Tadi sebelum kita makan, kita bisa rasakan lapar itu. Setelah makan, kita bisa rasakan kenyang. Sebelum minum, kita rasakan haus atau dahaga. Setelah minum, hilanglah dahaga itu. Pada saat kita bekerja keras, kemudian capek, letih, kita bisa rasakan itu. Pada saat kita sedang diserang bakteri, kita rasakan sakit. Semua itu bisa kita rasakan, tetapi tidak nampak dengan mata kita. Kita bisa rasakan suka, sedih, sakit, sehat, capek, semua kita rasakan, tapi tidak nampak dengan mata. Berarti dalam kehidupan kita di muka bumi ini, betul yang disampaikan oleh Sang Pencipta Allah, ada hal-hal gaib. Bisa dirasakan, tapi tidak nampak dengan mata. Makanya seorang muslim diajarkan ibadah dengan rukun imannya rukun Islamnya yang 5, syahadat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji. Lalu dikuatkan dengan rukun iman. Umumnya ini gaib semua. Iman kepada Allah tidak nampak. Iman kepada malaikat juga tidak nampak. Iman kepada kitab-kitab sekarang yang turun sebelumnya, Zabur, Suhuf Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, kita bisa dengar dan tahu. Tapi apakah itu otentik fisiknya? Allahu a'lam. Al-Quran menceritakan sudah banyak yang terganti. Ada Al-Quran yang sampai kepada kita, iya. Ini satu-satunya kitab yang kita bisa pegang. Berarti ada kitab-kitab yang lain juga hukumnya gaib bagi kita. Rasul-Rasul, Allah mengutus kata Nabi Muhammad SAW, 120.000 Nabi. Di antaranya 313 Rasul. Dan yang wajib kita imani dan tahu namanya 25 Nabi dan Rasul. Jadi masih banyak yang belum kita tahu kisah-kisah mereka. Mereka, para nabi-nabi ini
banyak yang gaib bagi kita. Kita nggak tahu mereka. Tidak pernah melihat Nabi Musa, tidak pernah melihat Nabi Isa, tidak pernah melihat Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Hud, Saleh, Shu'aib. Semuanya kita nggak pernah lihat. Tapi kita yakini mereka ada. Begitu juga dengan hari kiamat, rukun iman yang kelima. Kita tahu mati akan terjadi. Sesehat apapun badan kita, walaupun seorang olahragawan, toh akan mati kalau tiba ajalnya. Mati bisa dilihat setiap saat. Orang bisa menyaksikan ada orang yang meninggal dunia, tadinya sehat, tadinya berbicara, tadinya interaksi, tadinya makan, minum, tapi akhirnya tidak bisa lagi bergerak. Dia mati dan akan membusuk badannya kalau tidak dikuburkan. Berarti gaib bagi kita kematian itu. Kemudian juga ada kehidupan di kuburan. Nabi SAW pernah lewatin kuburan, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Kita lihat tanah dan batu nisan. Tapi Nabi SAW sampaikan kepada kita penghuninya lagi disiksa. Dan dua-duanya disiksa dengan sesuatu yang mereka anggap biasa. Tapi itu besar di sisi Allah. Kalau yang satu suka namimah, adu domba. Orang Indonesia mengatakan adu domba. Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu. Tapi kalau 2 orang yang lagi baik hubungannya dibuat berantem berkelahi, namanya diadu domba. Namimah dalam bahasa Arab. Itu salah satu penyebab siksa kubur. Yang satu lagi tidak cebok pada saat kencing. Tidak bersuci pada saat kencing. Ada penyampaian Nabi tentang ada kehidupan di situ. Kalau teman-teman lagi sholat jenazah, maka salah satu doa dari 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah tanpa iftitah dan surah. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW. Takbir ketiga mendoakan mayit. Takbir keempat doakan diri kita. Di antara doa takbir ketiga, Allahumma rzukhu daran khaira min darihi. Ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Berarti kita tangkap dari doa ini ada kehidupan di alam barzah. Warzukhu ahlan khaira min ahlihi. Karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia. Warzukhu jaran khaira min jiranihi. Karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Berarti kita yang hidup melihat batu nisan dan tanah, orang mati melihat alam tersendiri. Namanya alam barzah. Ada hal yang gaib di situ. Kemudian juga ada kebangkitan, hari kebangkitan. Gitu ya. Pernah ada seorang Arab, Quraisy, datang kepada Nabi SAW di Mekah. Nabi SAW lagi beribadah depan Ka'bah. Dia mengambil tulang-tulang unta, yang sudah lama mati, dihancurkan, jadi seperti serbuk debu, lalu dia melempar ke wajah Nabi SAW sambil mengatakan, Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa kembalikan tulang yang sudah remuk begini, jadi debu, sementara dia sudah hancur. Nabi SAW terdiam, Jibril datang membawa ayat Al-Quran yang mengatakan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, hai Muhammad, yang akan menyatukan kembali serbuk-serbuk itu menjadi tulang yang telah menciptakannya pertama kali. Kita akan mulai teman-teman tema kita ini dengan coba mempertemukan antara iman kita kepada Allah dengan realita amal. Saya ingin kita nanti beramal teman-teman sekalian pada saat sholat, itu bukan cuma sekedar gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sholat itu butuh konsentrasi dan khusyuk. Gimana caranya? Harus kenal dulu siapa yang sedang kita hadapi itu. Saya yakin di sini, saudara semua seiman, kalau seandainya hadir di satu acara, mungkin diundang oleh satu tokoh masyarakat, mungkin pemerintah misalnya. Kemudian kita diundang, saya yakin pada saat kita masuk, kita akan mencari tahu dulu apa kebiasaan orang ini, pimpinan ini. Bagaimana saya berbicara, pakaian apa yang akan saya gunakan. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, supaya saya tidak salah. Sebenarnya, sholat itu komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak bisa khusyuk kalau belum faham. Saya tadi minta tolong sama Syekh Hussein Yi, untuk mendatangkan keranjang buah ini. Ini bukan untuk saya makan. Ya. Tapi ini untuk contoh. Teman-teman sekalian,
Saya ingin coba Anda berpikir, kalau kita sedang ingin makan, rutinitas sehari-hari makan. Jangan cuma sekedar kepingin anggur misalnya, kemudian saya suka warna hijau, atau saya suka warna hitam, atau warna merah. Kemudian kita mengambilnya, lalu memasukkan di mulut, oh enak ya, sebatas itu. Setelah itu kita tinggalkan dan beraktivitas lagi. Itu sangat sayang sekali. Coba sekarang lebih jauh. Saya ingin tanya teman-teman berpikir pakai akal sehat. Anggur ini masih fresh dan segar. Saya ingin tanya, siapa yang menancapkan anggur ini di tangkainya? Adakah di antara kita yang bisa mengatakan saya? Kenapa saya ajak berbicara Bapak Ibu seperti itu? Karena di muka bumi ini, orang yang menolak Allah sebagai Tuhan namanya ateis. Orang-orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Baik, kalau kita tanya teman-teman kita yang ateis, lalu siapa menurut Anda yang bisa dijadikan sebagai rujukan? Mereka akan bilang manusia. Karena manusia penduduk bumi yang paling canggih. Sekarang bisa buat pesawat, bisa mobil, kereta, handphone, segala macam. Tidak ada hewan yang bisa seperti manusia. Ini manusia canggih. Baik, kita semua yang hadir di sini, manusia. Pertanyaan saya kecil, kalau kita ini dalam pandangan orang-orang ateis yang tidak yakin ada Tuhan, ini adalah dianggap penduduk bumi yang paling canggih. Pertanyaan kecil, apa andil kita di anggur ini? Jangankan itu. Sekarang ini yang mengenatah sampai seperti ini siapa? Kalau kita sudah cabut satu seperti ini, apakah ada di antara kita yang bisa tancapin kembali? Coba Anda tanya diri sendiri, setelah ini dicabut, bisa nggak kita tancap kembali ke sini? Saya sangat yakin kita tidak bisa. Ini bukan cuma untuk dimakan, tapi kita berpikir. Lebih jauh dari itu, saya sengaja tadi minta sama Syekh Hussein pisang, karena kita berada di Asia Tenggara. Banyak sekali pisang, pisang rata-rata tidak pernah habis. Saya mau tanya, siapa yang nata pisang seperti ini? Seperti ini penataannya. Jumlahnya, warnanya, dan kulitnya yang lembut, juga dalamnya yang begitu manis dan enak. Siapa yang menata seperti ini? Kita cuma tahu memetiknya seperti ini, dan kita tidak pernah lagi bisa menancapkannya. Yang unik, ini tidak pernah habis, selalu ada. Kira-kira, kalau ini tidak ada penciptanya, dari mana? Asalnya dari mana ini? Belum buah-buah yang lain, ada stroberi dengan warna yang seperti ini. Ada apel dengan warna seperti ini. Ya. Dengan cita rasanya, dengan kulitnya, dengan aromanya, dan sekian banyak. Contoh-contoh yang lain. Ini semua tiap hari bisa kita makan. Apakah ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya? Coba teman-teman berpikir lebih jauh. Kalau kita sedang ada di sebuah pinggir pantai, pantai itu sejuk, airnya tenang, ada pohon kelapa, ada burung yang lagi terbang, ada matahari, cuacanya enak sekali. Pasti saya yakin kita sepakat bagus pemandangan itu. Benar tidak? Kalau seandainya kita memandang air yang sangat tenang, ada pohon kelapa, udaranya lagi enak, ada burung berterbangan, pemandangannya indah sekali. Saya yakin kita suka dengan pemandangan itu. Sefaham nggak ini? Hah? Benar nggak? Kenapa senyap sekali ini? Masih hidup ya? Sekarang kalau datang seorang pelukis, ya, bahasa Melayu pelukis juga ya, perupa, pelukis, dia datang bawa papan lukisan 1 kali 1 meter, kemudian dia melukis sama persis dengan apa yang kita lihat. Dia menggambar air laut, pohon kelapa, burung yang lagi terbang, matahari yang lagi ada sama awannya, sama persis dengan yang kita lihat. Kira-kira kita akan bilang apa tentang lukisan dia? Bagus atau tidak? Bagus. Bahkan kita sepakat kalau lukisan mirip dengan aslinya mahal atau tidak? Mahal sekali.
Kalau ada lukisan yang mirip aslinya, mahal sekali. Bahkan kadang-kadang orang memperebutkan untuk beli itu, lalu dipajang di rumah. Nih lukisan yang paling terkenal dulu. Pernah gak kita berpikir, saudaraku seiman, pelukis itu hanya menciplak saja. Hanya mengambil contoh dari lukisan yang besar di depan mata. Kenapa bisa kita kagum dengan lukisan papan kecil, kita lupa lukisan yang besar di depan kita, yang dia ambil darinya. Dan lebih hebat, kelapanya bisa dirasakan, airnya bisa dirasakan, panas matahari bisa dirasakan. Bagaimana bisa orang tidak berpikir ada Tuhan? Sementara ini semua realitanya ada. Allah bahkan sebagai Tuhan yang kita yakini sebagai seorang Muslim, dalam Al-Quran menantang kita untuk berpikir di diri kita sendiri. Allah bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian tidakkah kalian lihat keajaibanku? Saudara seiman, pernah berpikir masalah mata kita? Mata ini tidak punya megapiksel lagi. Kalau Anda beli kamera baru, handphone baru, megapikselnya cari yang paling bagus. Saya pernah itu hari, subhanallah lampu-lampu seperti di ruangan ini, tapi mewah-mewah di Masjid Haram Mekah. Kalau teman-teman pergi haji dan umrah di perluasan Masjid Haram, kita ada lampu-lampu yang bagus. Saya itu hari pernah beli handphone tercanggih baru keluar. Kemudian saya lihat lampunya bagus sekali, Masya Allah. Lalu saya coba foto untuk saya buat kenang-kenangan. Setelah saya foto, saya lihat handphone dengan apa yang saya lihat dengan mata saya beda sekali. Yang di handphone biasa, kok warnanya seperti ini ya? Tidak seperti kalau mata kita melihat langsung. Mata ini luar biasa. Bola, ada urat-urat saraf, kok bisa mantulin warna yang sama? Luar biasa. Tiap hari kita lihat mata ini pakai. Hidung ini kecil lubangnya. Bisa bedakan mana wangi, mana busuk. Waktu yang sama. Wangi. Oh busuk, seketika. Apa ini tidak ada yang buat terjadi begitu saja? Lidah kita yang tadi kita pakai makan, bisa kita rasakan seketika. Ini asam, ini manis, ini pedas, bisa kita bedain seketika. Ini lidah tidak ada tulang, tidak ada yang merawatnya, melekat di tubuh kita. Kalau lidah ini terputus, dibuang jadi busuk, kok bisa? Telinga kita yang kecil seperti ini bisa dengar. Tangan ini bisa merasakan, oh ini kasar, ini halus, ini panas, ini dingin. Dan sekian banyak anggota tubuh kita. Saudaraku seiman, kita ini manusia sangat dimanjakan oleh Tuhan Allah. Sampai-sampai tugas kita hanya memilih dan menikmati saja. Sekarang kita lapar, lalu kita mau makan yang pedas. Tinggal milih makanan pedas, terus sudah milih, nikmati, kunyah, makan, oh enak. Lewat sepertiga jari seperti ini saja ke tenggorokan, masih punya andil gak kita di situ? Ini masih hidup gak ini? Gak ada suara senyap. Faham apa yang saya bilang ya? Oh cuma bagian belakang yang faham. Kalau kita makan tadi, lewat sepertiga jari ini, cuma garis kecil ke tenggorokan, kita sudah tidak bisa tahu lagi, itu tadi ayam kah, nasi kah, sayur kah. Waktu awal kita masih buat makanan di tangan atau di sendok, masih bisa tahu, oh di ujung lidah ini ayam, oh ini nasi. Tapi kalau sudah masuk udah nggak bisa. Subhanallah dalam tubuh kita ada sistem pencernaan raksasa yang luar biasa. Tiba-tiba makanan tadi itu ada yang jadi energi, ada yang jadi kotoran. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu di satu piring makanan itu ada yang akan jadi kotoran dan ada yang akan jadi energi, apakah Anda mau makan yang jadi kotoran? Hah? Gak mungkin ya. Tapi karena kita tidak tahu, akhirnya kita makan semuanya. Lalu siapa yang atur itu? Sampai kita tahu, oh porsi saya sudah cukup, saya kenyang. Terus siapa yang atur dalam tubuh? Ini jadi energi, ini jadi kotoran. Siapa yang ciptakan sistem perut kita mules? Ya, orang Indonesia bilang mules. Sama nggak di sini?
Baik, perutnya nggak enak, mau ke kamar belakang. Siapa yang buat sistem itu? Karena itu kalau tidak dibuang rusak organ tubuh, bisa mati. Ada seorang kapten kapal di Amerika, waktu dia meninggal ditemukan, maaf, ini di WC, di kamar mandi. Lagi buang hajat, dia kemudian mati. Orangnya sehat, nggak ada apa-apa. Diadakan penelitian oleh tim medis, kenapa orang ini mati? Apa sebabnya? Mereka temukan ternyata salah satu faktor manusiawianya, itu adalah, maaf, gas yang dia keluarkan dari perut, sudah 3 hari dia tidak buang hajat, maka dia mati gara-gara itu faktornya. Artinya, gas yang kita keluarkan, tinja, kotoran yang kita keluarkan, ini kalau tidak keluar, maka rusak organ tubuh. Siapa yang buat ini? Kita punya perasaan mau ke kamar kecil. Siapa yang buat perasaan setelah itu kita berhenti? Oh, sudah cukup. Ini semua sistem raksasa yang sudah ada. Ada seorang ateis dari turunan Arab bernama Ihya Abul Maldi. Dia terkenal sekali punya ratusan pepatah bahasa Arab. Isinya itu membantah Tuhan Allah. Gak ada Tuhan. Semuanya. Ada Tuhan Allah, saya nggak percaya. Nggak kelihatan. Ini ayat Al-Quran, saya nggak percaya Al-Quran. Tolak semua. Ribuan pepatah syair, semuanya nolak Tuhan. Subhanallah, di akhir hidupnya, di ranjang kematian, dia mengucapkan 20 bait syair, membantah syair-syair dia sendiri. Dia bilang ini kurang lebih. Jitu, wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, sampai saya di ranjang sekarang sakit ini, saya benar-benar tidak tahu dari mana asal saya. Jadi dia bilang kalau dari ibu saya dari siapa? Ibunya lagi. Ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Siapa yang awal nih? Orang ateis ini bingung. Siapa manusia pertama? Kita orang Islam sudah dikasih tahu. Adam alaihissalam dari tulang rusuknya diciptakan istrinya Hawa. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Kemudian dia bilang, fawajadtu amamit tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya temukan di depan mata saya sebuah sistem raksasa. Ada sistem, ada malam dan ada pagi dan ada malam. Ada sehat, ada sakit. Manusia melalui proses, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Ada proses, ada sistem dia bilang. Kemudian dia bilang, saya mau nggak mau harus saya ikuti. Telinga mendengar, mata melihat, hidung menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap. Semua ada fungsinya, tidak bisa dialih fungsikan. Kita tidak bisa makan dengan kuping, kita nggak bisa minum dengan mata. Ada sistem. Dari mana sistem ini? Masa bisa ada tanpa ada yang buat? Bangunan ini tiba-tiba ada dengan lampu-lampunya tanpa ada yang buat? Sesuatu yang tidak mungkin masuk akal. Jadi kalau orang ateis pakai akal, harus juga diberikan penjelasan dengan akal. Ini lihat akalnya. Kemudian dia bilang, lastu adri, saya bingung, saya tidak tahu. Dia bilang, aqaribun hayati am ba'id, hidupku setelah ini masih ada atau sudah akan mati? Saya terjemahkan langsung, dia bilang begini, kalau seandainya saya meninggal, mati, ada apa setelah kematian itu? Kemana semua orang-orang yang saya kenal dulu? Kemana mereka semuanya? Kemudian dia bilang lagi, kalau seandainya saya berbuat kebaikan di muka bumi ini, siapa yang akan menilai itu sebuah kebaikan? Dan siapa yang akan membalas saya? Kalau itu sebuah keburukan, saya buat keburukan, siapa yang menilai itu buruk? Dan siapa yang akan menghukum saya? Terus dia bingung, dari mana asalnya, bagaimana dia kenal baik buruk. Lalu dia bilang, lastu adri, saya bingung. Lalu terakhir pepatahnya dia mengatakan, am lihadza lugzun hallun amla. Kira-kira teka-teki ini ada jawabannya enggak? Lalu dia mati dalam keadaan bingung. Seorang muslim tahu dari awal dia diciptakan siapa manusia pertama tadi sampai surga dan neraka. Orang ini bingung, enggak ada Tuhannya. Dia enggak tahu harus ikutin panduan mana. Kita seorang muslim makan tangan kanan. Tadi diingatkan oleh pembawa acara. Jangan lupa makan dengan tangan kanan. Tadi bersin, anak-anak kita menjelaskan. Bersin, bilang Alhamdulillah. Yang dengar bilang Yarhamkallah. Kemari yang didoakan bilang Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mau makan, mau minum, mau keluar rumah, mau pakai baju, buka baju, mau biologis. Apa saja ada doanya.
komunikasi dengan Tuhan, minta berkah, minta dimudahkan. Islam datang dengan sangat luar biasa. Itu Islam yang sebenarnya, tapi banyak orang salah faham. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, saya akan lebih dalam masuk ke bahasan kita, telah menjelaskan kepada kita salah satu sistem yang dia buat di muka bumi ini, semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada pagi, ada malam. Ada sehat, ada sakit. Ada kenyang, ada lapar. Ya. Ada takut, ada berani. Semuanya, ada kaya, ada miskin. Ya, ada muda, ada tua. Ada hidup, ada mati. Sebagaimana juga ada dunia, ada akhirat, dan ada surga, ada neraka. Semua ini ada. Orang yang meyakini ini sebagai sebuah sistem yang sudah rapi, Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah ada perubahan apa yang telah Allah sampaikan dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat, sama semuanya. Surga itulah yang diceritakan oleh semua nabi-nabi, neraka itu juga yang diancamkan. Seperti itulah. Nah, teman-teman sekalian, salah satu yang dijanjikan untuk orang-orang yang patuh surga, dan yang dijanjikan, diancamkan untuk orang yang membangkang di muka bumi ini berbuat jahat, neraka. Sebagaimana seorang muslim sudah tahu masalah itu tentunya. Hanya saja, surga ini saya ingin sedikit sebutkan cirinya yang akan dijanjikan di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu, semua yang jiwa mau ada. Apa saja. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, siapa yang masuk surga, tidak akan rapuh, tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, tidak ada lagi beringus, sakit, flu, tidak ada lagi meludah, membuang air dari mulutnya, ludah, tidak ada gangguan orang, semua hidupnya bahagia. Maka kalau kita ambil gambaran surga, berarti semuanya kenikmatan. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang masuk surga, perawakannya, tubuhnya seperti Adam alaihissalam. 60 siku ke langit, 27,5 meter. Wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Hadis Hasan diriwayatkan oleh para ulama. Jadi kasus orang jelek, orang pendek, ini cuma di dunia. Asal dia masuk surga sudah berubah semuanya. Jadi surga ini digambarkan sesuatu yang luar biasa. Sulit untuk digambarkan dengan akal kita di dunia ini. Artinya memang surga itu kenikmatan. Ada orang menarik istilah surga untuk dunia. Yang dimaksudkan dengan judul diinginkan oleh Syekh Hussein yang saya tangkap adalah terlena di salah surga. Dia lupa ada surga yang di sana yang sebenarnya. Lalu dia tarik kenikmatan itu ke dunia ini. Dan memang Nabi SAW pernah sebutkan dunia ini dengan surga. Tetapi istilahnya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Apa yang dimaksud di sini? Orang mukmin di dunia banyak peraturan-peraturan. Kamu cuma boleh makan, minum, ya, bergaul, apa saja halal. Haram tidak boleh, ada peraturan-peraturan. Maka dia seperti ada penjara, tidak bisa bergerak, kecuali yang boleh saja. Yang tidak boleh dia harus tinggalkan. Orang kafir lost control, tidak ada halal haram bagi mereka, semua boleh. Maka Nabi menggunakan istilah, jannah itu surga untuk orang kafir. Berarti memang kalau kita tarik benang yang menyambung antara istilah tadi ini, memang surga di akhirat tempat kenikmatan, tidak ada halangan lagi, semua yang kita mau bisa kita dapatkan, dan itu istilah ditarik di dunia oleh orang-orang non-muslim, dinikmatilah dunia tanpa ada kontrol. Itu makna daripada judul ini. Sekarang teman-teman, sebagai seorang muslim, kita diberikan gambaran dalam agama. Saya ingin kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan juga penyampaian Nabi Muhammad SAW tentang dunia ini. Saya akan mulai dengan firman Allah yang mulia, kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah bilang, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur
wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia yang sedang kalian lalui itu adalah penuh dengan masa bermain-main. Seperti orang yang bermain, terus ada waktu finish, dia harus berhenti dari permainan itu. Dan juga merupakan perhiasan kehidupan, pakai baju, menikah, punya keturunan, ya, memperbanyak harta, prestasi-prestasi dunia. Kata Allah, kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahij fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Perumpamaan dunia itu seperti pohon yang sudah berbuah dan akhirnya setelah buahnya kuning, daunnya kuning, maka dia menjadi kering setelah itu. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sementara di kehidupan akhirat nanti, yang Allah janjikan sebagaimana dunia ada akhirat nanti. Sebagaimana ada pagi, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, semua berpasang-pasangan. Di akhirat nanti akan ada siksaan bagi orang yang berbuat salah selama di dunia. Dan akan ada juga pengampunan dari Allah bagi orang yang sempat melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, kehidupan dunia yang sedang kalian kejar itu hanya kehidupan yang menipu belaka. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, saudaraku seiman, Allah menggambarkan juga dunia dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Maka kemudian bercampur dengan tanah, lalu keluarlah tadi ini buah-buahan, sayur-sayuran yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sampai tanah itu membuat pohon-pohon tadi sudah menjadi rindang, daun-daunnya banyak, buah-buahannya banyak, kemudian berbuah dan matang sudah bisa dimakan, maka kami mendatangkan tiba-tiba dari kami, kata ulama tafsir, bisa angin yang kencang, bisa hama yang membuat pohon-pohon itu mati seketika. Ya. Kata Allah begitu. Dan itu bisa datang tiba-tiba azab dari kami, mengubah semua yang indah dipandang oleh kalian pohon itu dan buah-buahan itu, baik malam hari atau siang hari. Maka kami jadikan seperti belum ada pohon di situ sebelumnya, belum ada buah sebelumnya. Begitulah kami rincikan ayat-ayat kami bagi orang yang mau berfikir. Maknanya apa dua surah ini? Artinya kehidupan dunia ini, kita sebagai seorang muslim dibolehkan menikmatinya. Tapi bukan target. Dan ada poin penting. Halal. Itu kalimat kuncinya. Halal. Boleh makan, boleh minum, boleh bergaul, boleh mencari pendapatan. Halal. Jauhi yang haram. Halal selalu lebih banyak daripada yang haram. Maka untuk apa seorang muslim mengambil yang haram? Saya kasih contoh. Bukankah pada saat Allah haramkan babi, Allah memberikan kita potensi ingin makan daging. Ya. Kita pengen makan daging. Lalu Allah berikan kepada kita daging-daging yang banyak. Tapi ada sebagian yang Allah larang sebagai ujian. Allah bilang jangan makan lahmul khinzir, babi. Tapi Allah ganti sapi, kambing, ayam, kelinci, rusa, semua hewan di air, ikan, udang, silahkan. Artinya yang dilarang sedikit, yang dibolehkan banyak. Andai saja Allah yang maha suci dan maha pemurah memberikan kepada kita nafsu untuk makan daging, tapi semua daging haram, wajar kita melanggar. Ini yang dilarang sedikit. Allah larang kita minum khamr, jangan minum minuman yang memabukkan. Nanti akhirnya omongannya jadi ngelantur, ngomong sembarangan, pikirannya juga jadi tidak fokus. Dia bisa melakukan banyak kesalahan.
Bahkan diistilahkan dengan ummul khaba'ith, induknya keburukan. Allah larang khamr, tapi Allah buat leher kita haus, dahaga. Allah ganti susu, air putih, madu, sirup, banyak. Kenapa harus khamr? Kalau Allah buat kita haus, semuanya nggak boleh diminum, sampai kita mati wajar kita melanggar. Allah larang, jangan Allah kasih kita potensi nafsu, ingin biologis dengan lawan jenis. Fitrah kita, tadi salah satu ayat dibaca oleh qari kita, itu yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah bilang, kami telah hiasi dalam diri manusia dua kalimat, hub, syahwat. Hub ini rasa suka, syahwat terhadap kaum wanita. Jadi kita normal, mau lihat, mau pegang, mau cium, mau melakukan biologis. Itu fitrah. Karena Allah jadikan itu harus dilakukan supaya ada populasi manusia. Tapi Allah kasih kita caranya. Caranya nikah. Yang salah zina. Sama-sama pelampiasan biologis. Tapi lihat bedanya. Orang kalau zina, na'udzubillah, setiap kali dia mau berzina, dia mau masuk kamar hotel misalnya, pasti Allah kasih dia rasa takut. Takut orang tahu, takut orang lihat, takut perempuan ini kalau hamil, takut kalau dia punya penyakit, takut. Ini peringatan awal Allah. Setiap hambanya mau berbuat dosa, Allah kasih sinyal takut. Mau menipu, takut, nanti orang tahu. Mau apa saja, takut. Allah kasih dulu. Sekarang dia punya rasa takut. Kalau orang takut dalam melakukan biologis secara ilmu medis juga, kualitas sperma laki-laki jadi buruk. Kualitas sel telurnya perempuan jadi buruk. Biologisnya juga buru-buru. Maka sudah ada rasa takut, masuk hotel juga biologisnya buru-buru, gitu kan? Plus lagi, kalau hamil, dua-duanya malu. Keluarganya malu. Namanya rusak di masyarakat. Dan anak yang lahir gak jelas statusnya. Anak haram. Coba kita bedain dengan yang Allah pandu. Tinggal ikut saja. Nikah. Nikah itu sama zina bedanya 5 menit saja. Ya, karena nikah itu saya datang kepada walinya perempuan. Dia mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Lalu saya mengatakan, ya saya terima nikahnya. Ada 2 saksi, ada mahar. 5 menit saja. Setelah itu mereka sudah jelas-jelas masuk ke kamar hotel, kamar rumah, biologis. Tapi kondisinya gembira. Orang kalau menikah gembira, senang. Bahkan dikatakan menikah itu menjadi raja sehari. Di hari pertama, dia gembira, dia senang. Plus lagi, dalam hadis dikatakan fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar. Sahabat faham. Mereka mengatakan, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Ya Rasulullah, apa kami gauli istri kami dapat kenikmatan, dapat pahala juga? Apa jawaban baginda Nabi SAW? Ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina tadi, kalian akan dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Menikah itu setiap kali biologis pahalanya sebesar kalau orang zina. Dosanya besarnya di sana, ini pahalanya besar. Jadi sudah gembira, dilakukannya dengan bagus, dengan tenang, mengejar pahala, kualitas spermanya bagus, kualitas sel telurnya bagus, biologisnya juga memuaskan. Kalau hamil, nggak malu. Kalau seorang istri hamil, perutnya besar, tapi dari suaminya, oh ibu hamil ya? Iya, alhamdulillah. Coba kalau dia dari zina, ditutup perutnya, digugurkan aborsi, ya, karena takut. Anak itu juga lahir halal, punya status. Fulan bin Fulan, bukan anak zina. Jadi teman-teman, yang Allah halalkan banyak. Kenapa harus pada yang haram? Kira-kira apa alasannya? Seorang muslim punya panduan itu. Dunia ini, kita boleh, saudaraku seiman, menikmati. Kita boleh sebagai seorang muslim pakai baju yang bagus.
mobil yang bagus, rumah yang bagus, pasangan, keturunan, silahkan. Islam tidak pernah melarang itu. Keliru, sangat salah kalau ada orang mengatakan, kalau kamu muslim, bajumu harus kumuh, kotor. Makannya harus roti kering. Tidak boleh pakai mobil, jalan kaki saja. Itu salah. Tidak pernah diajarkan dalam Islam itu. Banyak orang Islam menyalahfahami makna zuhud. Oh, kalau zuhud itu artinya meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi dunia nggak usah diurus lagi. Keliru ini. Dari mana ini? Zuhud itu adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Lagi kerja, azan, sholat dulu, kembali lagi. Sudah begitu urusannya. Allah bilang dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat. Semua, sholat dapat ini, puasa dapat itu, sedekah dapat ini, bakti orang. Kejar semua ibadah-ibadah itu di akhirat supaya masuk surga. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Pernah ada sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW, bajunya kotor, badannya kurus. Lalu datang kepada Nabi SAW, Nabi lihat kesian betul orang ini. Nabi SAW kasih dia uang. Silakan pakai, perbaikin hidupmu. Dia bilang, saya orang kaya ya Rasulullah. Ternyata dia orang kaya, tapi bajunya kotor. Badannya kurus sekali, kayak tidak mengurus diri. Kata Nabi SAW, kalau begitu, mana nikmatnya Allah pada dirimu? Lalu beliau bersabda, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Pakai baju bagus. Jaga kebersihan. Pakai mobil yang bagus. Silahkan. Asal halal. Silahkan. Islam nggak pernah larang mengumpulkan harta. Bahkan Nabi SAW mengatakan, engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan mereka kaya, lebih baik daripada mereka mengemis-ngemis minta sama orang. Islam suruh kita itu. Kita tahu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, orang-orang kayanya sahabat. Bahkan pada saat mereka meninggal, rumah mereka ditemukan bergunung-gunung emas. Sampai waktu mau dibagi warisannya, itu harus pakai kampak untuk memotong emas-emas itu. Saking kayanya. Kaya raya. Tapi mereka pemimpin-pemimpin zuhud dalam buku-buku hadis. Karena mereka faham masalah itu. Dunia tetap dinikmati. Tapi prosesnya halal. Nabi SAW punya istri beberapa orang. Beliau berpoligami. Setiap istri punya rumah. Setiap rumah punya pembantu. Setiap rumah juga punya satu ekor unta. Kalau unta, sama sekarang kita mobil Mercy. Setiap istri punya rumah. Ada pembantunya. Islam membolehkan itu. Jadi jangan salah faham. Pernah dalam hadis Bukhari, saudaraku seiman, datang sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Lalu berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan kami dari sisi pahala. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami berzikir, mereka berzikir. Tapi mereka punya kelebihan ya Rasulullah. Karena mereka punya harta, mereka infakkan. Kasih kepada kami. Kami gak punya itu. Ajarkan kami amalan. Kalau kami kerjakan, maka kami bisa sama dengan pahala mereka. Kami gak punya duit, gak punya uang. Apa kata Nabi SAW? Bacalah Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu akan bisa menyamai pahala sedekahnya orang. Jadi kalau kita lagi lihat orang sedekah banyak, misalnya 100.000 ringgit, 1 juta ringgit, kita nggak ada duit itu. Baik, kita baca Subhanallah 33. Alhamdulillah 30. Minta supaya sama dengan itu. Rupanya berjalan waktu beberapa hari, sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar hadis itu. Maka mereka amalkan juga. Selain sedekah baca lagi Subhanallah 33. Sedekah Alhamdulillah 33. Berarti pahalanya double, banyak. Lalu sahabat-sahabat Nabi yang miskin datang lagi. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar tuh. Maksudnya apa? Ajarin kami lagi yang lain. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Jadi Islam menyuruh kita bergerak. Agama yang bergerak.
Pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak karena di setiap ide, di setiap bergerak, mengejar yang penting konsepnya halal, ada berkah. Silahkan. Boleh kita memiliki pasangan yang bagus, sempurna, keturunan yang banyak, pakaian yang bagus, silahkan, Islam tidak larang. Tapi halal. Dan bukan menjadi target utama. Karena kalau target utama dunia ini jadi masalah ini teman-teman. Ya, saya kasih contoh bab sedekah misalnya. Islam mengajarkan pangkal kaya supaya banyak rezekinya sedekah. Sedekah artinya apa? Beri. Kau beri, Allah kasih juga beri. Dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, amfik umfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu untukku, aku akan berinfak untukmu. Jadi Islam ajarkan itu. Tapi kapitalis, sistem kapitalis berbeda. Menabung pangkal kaya. Di Malaysia juga bilang menabung ya. Baik. Menabung pangkal kaya. Kira-kira ketemu nggak antara menabung sama bersedekah? Hah? Mana ini masih hidup nggak ini? Hah? Ketemu nggak kira-kira? Islam mengatakan kaya sedekah. Kapitalis mengatakan kaya nabung. Ketemu nggak kira-kira? Nggak bisa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu jangan belikan celengan buat anak-anak. Ya, di sini celengan juga. Apa? Tabung. Jangan berikan tabung buat anak-anak. Karena dia terbiasa masuk. Nggak mau kasih orang. Bakhil. Hah? Pelit. Islam larang itu. Tapi ajar dia, kasih uang untuk pergi sekolah. Nah, nanti kalau ada surau, kasih ya. Ada temanmu miskin, kasih ya. Ajar sedekah dari awal. Memang begitu Islam ajarkan. Sedekah ini pangkal kaya. Selalu saja bersedekah. Memang sudah begitu ajaran agama kita. Gitu kan? Maka kita harus paham, Islam datang dengan agama yang benar. Suruh bergerak, suruh berbagi. Bahkan makin banyak kita sedekah, maka makin besar juga respon yang akan kita dapatkan. Tapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sebesar apapun pendapatanmu, apapun yang kau miliki dari dunia ini, ingat, kau akan tinggalkan. Kita lihat teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW tentang masalah dunia ini. Kata beliau, Wallahi, mad dunya fil akhirah, illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyandur bima yarja'. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, demi Allah, perumpamaan dunia yang kalian rasakan, nikmatnya makanan, nikmatnya pakaian mewah, mobil, bangunan mewah, semua itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, demi Allah, kata Nabi SAW, hanya seperti perbedaannya, jari telunjuk ini dicelupkan ke lautan lalu dikeluarkan. Lihat apa yang ada berbekas di jarinya. Artinya kehidupan dunia ini hanya seperti air laut ya, yang diambil dari sedikit jari itu. Sisanya lautan itu akhirat sana. Artinya ada motivasi dunia kamu lakukan tapi untuk sana. Pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu tabi'in, dia bagi-bagi hartanya. Orang miskin datang bagi-bagi kasih semuanya. Sampai habis. Orang-orang di sekitarnya pada bertanya, kenapa Anda lakukan ini? Enggak ada yang disisakan. Kata beliau sambil senyum, sesungguhnya orang-orang ini sedang membawa harta-hartaku ketimbangan amal pada hari kiamat tanpa diupah. Karena mereka cuma beli makanan selesai. Kalau saya itu dibawa ketimbangan amal. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bisa menyimpan hartanya di langit supaya tidak dimakan oleh serangga, oleh rayap, ya, dan tidak dicuri oleh pencuri, lakukanlah. Sedekah, keluarkan. Jadi kita kejar dunia tapi untuk berbuat baik bagi orang. Itu Islam ajarkan. Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang datang meminta-minta. Sampai beliau pernah terima banyak berkarung-karung, berkotak-kotak ya, kurma. Ada orang miskin datang kasih. Miskin belum bawa ke rumahnya sudah habis. Masih ada lagi orang yang minta. Lalu Umar bin Khattab sebagai mertua radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, Allah enggak mewajibkan Anda untuk menyiksa diri. Anda sudah kasih, gak apa-apa. Gak usah sedih. Nabi wajahnya sedih.
Karena sudah nggak ada, masih ada yang minta tapi sudah nggak ada yang bisa dikasih. Maka Nabi SAW diam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak mantu Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, dikeluarin dari kantongnya, saya masih punya 3 dirham. Nih, Anda mau kasih siapa saja silahkan. Maka Nabi SAW senyum. Lalu beliau dengan gembira mengatakan, bihada umirtu. Begini aku diperintahkan. Royal, kasih orang. Begitu di jalan Allah. Itu ajarannya. Kemudian, di dalam hadis yang lain teman-teman sekalian, Nabi SAW pernah satu kali menyendiri di rumah beliau. Kemudian, beliau dalam rumah ini ada tempat tidur, ada sedikit makanan. Lalu Umar datang. Umar melihat Nabi sederhana sekali. Kemudian beliau duduk, ya, Umar lalu mengatakan, ya Rasulullah, sambil menangis. Sesungguhnya Kaisar Romawi dan juga Kisra Persia, mereka semua duduk di dipan-dipan yang empuk, dikipas dengan kipas-kipas yang mewah, dayang-dayang yang banyak. Sementara Anda ini raja dan nabi kami, begini hidupnya. Nabi SAW lagi duduk, lagi berbaring, langsung duduk. Kemudian dia mengatakan, afi syakkin anta ya ibn Khattab? Apa kau ragu hai ibnu Khattab? Sesungguhnya, lanal akhirah walahumud dunia. Kita ini hidup, kita targetnya akhirat. Mereka targetnya dunia. Jadi Nabi SAW ingatkan tentang masalah dunia. Boleh kita kejar, tapi bukan menjadi target utama. Juga di dalam hadis yang lain lebih unik lagi. Dalam hadis Bukhari, dalam riwayat Tirmidzi, pernah Nabi SAW mendapatkan bangkai. Di sini juga bilang bangkai ya. Bangkai kambing, kecil sekali bangkai kambing itu. Saking kecilnya, ya, sampai Nabi SAW bisa angkat telinganya, kupingnya. Kupingnya kebetulan sobek, tapi sudah jadi bangkai, membusuk di pasar. Nabi SAW angkat lalu bilang kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, dia hidup saja, gak ada yang mau. Kalau kambing itu hidup, telinganya sobek, badannya kecil, gak ada yang mau beli. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih? Cuma-cuma. Silakan. Ya. Gratis nih. Maka mereka mengatakan sama ya Rasulullah. Andai saja hidup, walaupun dikasih begitu saja tanpa beli, tetap saja kita tidak mau. Karena kupingnya sobek, badannya kecil. Apa kata Nabi SAW? Ini peringatan beliau. Fawallahi la dunya ahwanu adallahi min hadha alaikum. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini untuk kalian. Gak ada nilainya bagi Allah dunia ini. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang mulia. Beliau berikan perumpamaan tentang masalah dunia. Artinya lalui, nikmati, tapi jangan jadi target utama. Kata Nabi SAW, Inna mat'am ibn Adam ju'ila mathalan lid dunya. Wa in kazzahahu wa man lahahu fanzuru ila ma yasir. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, sesungguhnya makanannya anak Adam dijadikan perumpamaan untuk dunia ini. Walaupun dia sudah membumbuhinya, dia sudah memberikannya garam sehingga baunya wangi, kayak tadi masakan kita wangi, sedap, enak. Begitu, tapi lihat jadi apa nanti makanan itu. Toh nanti kita pulang ke rumah, perutnya nggak enak, buang di kamar mandi. Dalam hadis yang lain, beliau pernah berkata kepada Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Dahhak, kata Nabi SAW, ma ta'amuk, wahai Dahhak, makanan apa yang kau makan? Kata Dahhak, ya Rasulullah, al-laham wal-laban, saya makan daging dan saya minum susu. Lalu kata Nabi SAW, qala, thumma yasiru ila madha, nanti setelah itu jadi apa daging dan susumu itu? Qala, ila ma qad alimta, tentu akan terjadi seperti yang Anda sudah tahu ya Rasulullah. Adabnya Dahhak radhiyallahu anhu tidak mau bilang kotoran. Dia cuma mengatakan Anda sudah tahu jadi apa ya Rasulullah. Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min Adam mathalan lid dunya. Ketahuilah Allah telah memberikan perumpamaan dunia ini seperti kotoran yang keluar ya dari anak Adam itu. Teman-teman sekalian,
Disebutkan juga dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentu hadis qudsi ya. Ya bena Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, semua dipanggil, muslim tidak muslim, diingatkan sebenarnya. Tafarraq li ibadati amla sadraka ginan. Kalau yang sudah muslim tinggal ikuti peraturan, yang belum muslim masuk Islam ikuti peraturan ini. Kosongkan dadahmu, kosongkan waktumu untuk ibadah kepadaku, yang halal kau nikmati, yang aku perintahkan kau kerjakan, yang aku larang kau jauhi, maka aku akan penuhi dadahmu dengan kekayaan, selalu puas. Wa asuddu faqrak, dan aku akan hilangkan kemiskinanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wala asuddu faqrak. Dan kalau kau tidak lakukan itu, maka aku akan membuat hidupmu sibuk, dan juga aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu. Hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Seorang muslim dipandu supaya dia hubungkan semua pekerjaannya, profesinya, apapun itu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Juga kata Nabi SAW, Allah juga berfirman, kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang dunia menjadi target utamanya, hanya tahu menjatuhkan orang, mengambil hak orang lain, memukul orang lain, maka Allah akan memecah-mecah urusan dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya, biar hartanya banyak selalu sedikit. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang untuknya bagian dari dunia kecuali yang sudah dicatatkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu, siapa yang akhirat jadi targetnya, jama'allahu lahu amrah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbih, dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, selalu puas. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Tidak minta, terpenuhi. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Juga Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, celaka para pengejar dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka orang pengejar dirham. Ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamilah. Artinya, telah celaka orang-orang yang mengejar kain-kain yang bagus saja, tanpa memikirkan sumbernya halal atau haram. Wa in u'tiya radhi, kalau dia dapat dia menerima. Wa in lam yu'ta sakhit, tapi kalau dia tidak dikasih sama Allah, dia minta, Allah tidak kasih, maka dia pun marah. Khusus poin ini teman-teman saya ingin titik beratkan dulu sedikit. Tolong saya diingatkan waktunya ya. Karena saya kalau bicara sampai pagi juga saya siap. Ya. Jadi teman-teman sekalian, orang kalau diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang kita minta sama Allah sebenarnya lebih banyak sudah dikasih daripada yang belum dikasih. Coba Bapak Ibu renungi, selama hidup, berapa permintaan kita sama Allah yang belum dikasih dan berapa yang sudah dikasih. Pasti kita akan temukan yang belum dikasih lebih sedikit. Saya kasih contoh, tiap hari kita lapar tidak? Hah? Baik, laparnya hilang nggak? Kita cuma bilang lapar. Udah, tiba-tiba ada makanan tinggal makan. Tiap hari kita haus, tiap hari kita capek. Berapa kali kita sakit dalam kehidupan kita dan berapa kali kita berdoa Allah sembuhkan. Jadi kadang-kadang yang Allah tidak kasih cuma sebagian kecil. Sifat orang yang baik adalah diberikan dia terima, kalau dia belum diberikan dia bersabar. Tapi di sini Nabi bilang dia malah marah. Ta'isa wan taqas. Sungguh celaka dan terhina dia. Wa idza syakka falan taqash. Kalau dia tertusuk duri, mudah-mudahan dia tidak bisa melakukan atau mengeluarkannya. Kata Nabi SAW, karena selalu dunia saja. Dia enggak mau tahu ini halal atau haram. Kata Nabi SAW, tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seorang hamba yang mengambil tali kekangan kudanya, kemudian dia pergi berperang di jalan Allah. Ash'athu ra'sahu. Sungguh rambutnya berantakan. Mukbarratu kadamah. Kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasati kana fil hirasa. Kalau dia disuruh jaga perbatasan, dia jaga perbatasan. Wa in kana fis saqati kana fis saqa. Kalau disuruh jaga di belakang pasukan, dia juga jaga belakang pasukan. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, sering tidak diizinkan. Wa idza syafa'a lam yusyaffa. Kalaupun dia minta pertolongan, kadang-kadang tidak diberikan.
Tapi subhanallah, dia sangat dekat dengan Allah sehingga Allah mudahkan urusannya. Kita tutup teman-teman sekalian karena melihat waktunya. Kata Nabi SAW, saya ingatkan poin-poin 2 buah hadis. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Artinya, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau lewat saja. Dapat, alhamdulillah. Belum dapat, berusaha. Tidak dapat, bersabar. Toh kita juga akan hidup. Gitu kan? Kemudian kata Nabi SAW, dan selalu persiapkan dirimu untuk menghadapi atau menjadikan dirimu sebagai ahli kubur. Dan Ibnu Umar, dan kata Nabi SAW, maaf, langsung saya kata Nabi SAW yang lain, mali walid dunya, ma'ana wad dunya illa mathalu wa mathalu dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, untuk apa aku ini sibuk mengejar dunia? Nabi berikan perumpamaan diri beliau supaya juga kita sadar. Untuk apa aku mengejar dunia ini? Sementara dunia ini, ya, hanya perumpamaannya seperti seseorang yang musafir, lalu capek, penat, kemudian dia duduk, lalu kemudian dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia sudah mulai pergi. Wartahalatil akhirah mukbilah. Akhirat makin dekat. Wa kullu wahidatin minhunna banun. 2 tempat ini dunia akhirat ada keturunan-keturunannya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadikan diri kalian anak-anak akhirat. Maksudnya dunia untuk pulang ke akhirat sana. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Di sini mampir, nggak mau pulang ke akhirat. Fa innal yawma amal wala hisab. Hari ini kita bisa beramal tapi tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok adalah hisab tapi tidak ada kesempatan amal lagi. Izinkan saya menutup teman-teman dengan kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Hasan Basri rahimahullah. Nasihat yang sangat baik agar seorang muslim mengisi waktunya dunia dengan baik, kemudian juga tentu dia menjadikan akhirat sebagai target. Pernah ditanya, kenapa Anda begitu zuhud terhadap dunia? Ajarkan kepada kami. Kok kamu itu bisa ya? Dunia ini datang, syukur, nggak datang, dia berusaha, nggak dapat dia sabar. Bagaimana bisa? Dan selalu akhirat targetnya. Kata beliau, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Di dalam Islam, nggak ada dalam cerita hidup kita ini, oh orang ini ambil proyek saya. Belum rezeki. Kalau rezeki kita, sampai. Pernah nggak teman-teman sekalian beli makanan, kemudian makanan itu kita lupa di satu tempat, lalu kita pergi, sudah lupa, tidak tahu di mana makanan itu karena rezekinya orang yang akan dapat, bukan kita nggak akan dapat itu. Kita beli makanan bawa ke rumah, taruh di kulkas, besok pagi kita buka, cari, sudah nggak ada, anak-anak udah makan tadi malam. Karena memang rezekinya mereka, belum sampai ke kita. Sebaliknya kita duduk di rumah, tetangga kasih kirim makanan, dapat makanan, kita nggak minta, nggak apa, sampai rezeki itu. Kata Hasan Basri, aku selalu tahu rezekiku sudah Allah tentukan, tidak akan diambil orang lain. Jadi nggak usah berantem, oh ini punya saya, ini punya ini, bukan itu. Sudah belum sampai rezekinya. Kata beliau, karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain, karena itu aku sibuk beramal soleh. Aku tahu Allah yang maha tinggi selalu memperhatikanku. Karena itu, aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah, aku selalu menambah bekal untuk pertemuanku dengan Allah. Lalu beliau bilang, ingatlah, perumpamaan dunia ini seperti ular. Ular itu kulitnya mulus sekali. Kalau kamu pegang seperti itu. Tetapi kalau dia menggigitmu, maka bisa membunuhmu. Satu waktu juga sebagai penutup teman-teman sekalian, Hasan Basri pernah mengantar jenazah. Lalu dia berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Ada jenazah lagi diantar. Di sebelahnya ada anak muda. Anak muda ini bilang, wahai imam. Imam ini kayak kita mungkin tuan guru ya. Wahai imam, kenapa Anda berzikir? Dia juga mau tahu. Kata Hasan Basri, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir. Artinya, ayo isi segera hidupmu dengan baik. Islam agama yang maju, agama yang baik, disuruh bergerak, kejar prestasi terbaik,
dunia dan akhirat. Dunia digunakan untuk akhirat. Maka lakukan itu teman-teman sekalian, supaya kita betul-betul mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat sana. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.